Tapi Ahok orang Kristen, Cina, mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Apa yang dilakukan Ahok itu tidak bersalah, baik secara material maupun secara formil. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini, sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok orang Kristen, Cina, mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Yang menafsirkan ayat semaunya, di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi dari aksi Ahok, kemudian ada reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu ahistoris, ya, itu tidak faktual. Nah, itu karangan, itu framing. Dari faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok, yang waktu itu kita dukung. Namun baru menjadi masalah 9 hari kemudian, tepatnya tanggal 6 Oktober 2016, setelah Budian memposting potongan video sambutan saya dengan menambah kalimat yang sangat provokatif, barulah terjadi pelaporan dari orang-orang yang mengaku merasa terhina. Padahal mereka tidak pernah mendengar langsung, bahkan tidak pernah menonton video sambutan saya secara utuh. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Yang tidak ada di dalam transkrip saya, yang di kawan-kawan itu berkeberatan ya. Jadi memang mungkin karena saya ini ya tidak menggunakan earphone, lalu kemudian cuma saya menggunakan ini saja, ini handphone saya Bang Karni. Jadi nggak saya pakai earphone, jadi mungkin itu nggak ke ini gitu, nggak ke transkrip. Tapi tadi saya lihat itu memang ada kata pakai. Saya mengakui kesalahan saya sekarang. Tadi ketika di itu ada memang ada kata pakai. Jadi transkrip saya itu mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Itu jadinya jadi begitu. Nah, yang kata pakai itulah yang tidak ada di dalam transkrip saya. Nah, jadi saya mengakui kesalahan saya kalau itu memang tidak ada kata pakai. Menyatakan terdakwa Buniani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi dan menghilangkan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buniani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Ya, jadi kalau ngangkat politik identitas, mari kita cari ujung persoalannya. Persoalannya adalah Ahok. Mari kita lihat sejarah ke belakang. Tidak ada sebelumnya. Saya ikut kok. Saya ikut berproses di situ kok. Menjadi saksi saya. Saya sih mau sedikit klarifikasi meskipun saya nggak masuk pada isu itu karena itu bukan isu kita, adalah soal saya melihat apa yang dilakukan oleh Ahok pada peristiwa itu bukan sesuatu yang salah, baik konten maupun peristiwanya. Karena Ahok juga seperti yang dilakukan oleh Gus Coy itu merespon sebetulnya apa yang jadi serangan terhadap dirinya sebelum beliau mengatakan pidato itu di Pulau Seribu. Jadi secara substansi saya pribadi mengatakan Ahok tidak bersalah materinya, tapi dari prosesnya sendiri dia juga merespon apa yang menjadi beban yang dialamatkan kepada dia sebelumnya. Posisi saya ada di situ, teman saya. Posisi yang saya perjuangkan dari awal dan keyakinan saya dari awal, apa yang dilakukan oleh Ahok itu tidak bersalah, baik secara material maupun secara formil. Itu menurut saya. Nah, oleh karena itu, kalau mau ngangkat-ngangkat itu kita bisa berbantahan. Karena itu akhiri framing politik identitas seolah-olah itu negatif bagi kami yang Muslim mayoritas, bagi Anies secara spesifik dijuluki bapak politik identitas segala macam. Ini saya kira tidak fair. Ini harus diakhiri. Ke depan
kita kompetisi ide, gagasan, bagaimana Indonesia ke depan, menyelesaikan utang, bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana keadilan hukum dan segala macam. Kita debat di situ, bukan yang gimmick-gimmick seperti ini, kemudian ngeframe orang semaunya sendiri. Itu yang kedua. Yang berikutnya kearap-arapan. Apa bedanya dengan kecina-cinaan? Kita ini nggak bicara itu lagi. Arab, Cina, siapapun yang menjadi warga negara Indonesia punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Tidak ada itu lagi. Ya, kita hanya berbeda selera, pilihan, warna, komitmen kita. Jangan diajari kami tentang nasionalisme. Kami fasih menjelaskan butir-butir tentang Pancasila itu dengan dimensi keagamaan yang sesuai dengan sosiologi dan antropologi Indonesia. Pak Effendi Hoiri ini ya, kalau dibandingkan dulu ketika membela Ahok mati-matian di Pilgub, tapi saya menyangkan lah diskusi kita menjadi soal etnisitas. Iya. Ya, justru ketika kita mengatakan kita sudah sangat nasionalis, jangan dikuliahin, tapi dari tadi narasinya mengangkat soal itu, harusnya udah selesai itu. Tidak debat di sini. Kita harus maju ke depan dan nggak perlu ada yang dikhawatirkan kalau ya jadi calon presiden Cina atau Arab, keturunan Arab atau Jawa atau luar Jawa, itu kemudian Indonesia itu bubar. Tidak. Semua kita harus berprasangka baik. Semua punya nilai-nilai dan komitmen yang sama untuk Indonesia ini. Sekali lagi, jangan ajari kami tentang nasionalisme. Jadi Kami, ini kan Bapak, Bang Karni, sebentar Bang. Nenek Saya moyang kira kita kan ikut ini kan berjuang. ya saya melihat cantik sekali lah tikungannya. Karena yang kenapa ya. Saya adalah mereaksi. Makanya saya karena ngangkat identitas. Harusnya jangan direaksi, dianggap Makanya saya kalau masuk nggak clear, Bu, ini harus Nah, ada. jadi begini, Aksi kalau soal reaksi Anies, harus ada. kalau soal Anies kemudian menjadi solusi iya, gitu loh. Kenapa soal Anies tetap Tapi- menjadi tapi, Bang Datuk Effendi Ilyas, sebentar Bang Effendi. Kalau Anies kenapa Anies setengah- tetap menjadi masalah bagi banyak orang? Karena Banyak orang siapa? Loh. Narasi yang Iya. seperti Nah, ini saya- yang harus kita bantah. saya bicara Dia dulu, kepala- nanti saya tanya. Masalah banyak orang Nanti itu saya- loh. Oh, Banyak banyak orang sekali. siapa? Saya Banyak. cuma 3 detik sampai mau sekarang di media sosial tuh isu itu masih diangkat orang banyak. Kalau Media masalah jalan- sosial kalau pemilihan Anies menang, bagaimana mempersoalkan Anies? Loh, Ini cuma 3 Mas, detik mau saya bilang, kan nggak saya mau diskusi sampaikan dulu. apapun dikasih judul apapun di 2024 jatuhnya ke yang ke seperti sini. ini. Nah, makanya saya mau bilang begini, yang masih tersisa di banyak baru orang. sesi pertama loh ini. Iya. Yang tersisa di banyak orang adalah tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang overutilize soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub DKI. Tidak pernah satu kali pun. Ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya, itu luka bagi nasionalisme kita. Ntar dong, saya tadi udah bicara, ya kan? Jadi ini bukan soal Anies semata. Ini soal apa yang dia representasikan. Itu yang menjadi persoalan bagi banyak orang, ya termasuk saya, gitu loh. Boleh dong saya mempersoalkan Anies karena tidak pernah stand up di depan publik. Saya minta maaf, saya menyesal bahwa dulu pendukung saya melarang orang disolatkan hanya gara-gara beda pilihan dalam politik. Ya, itu biar kita clear dulu. Jadi itulah yang kemudian membekas di banyak orang sehingga sampai sekarang masih dilabeli. Ya, itu satu hal. Yang kedua, sebentar dong. Tadi kan udah panjang lebar. Dalam Ya, konteks ini, habis ini saya kasih. dalam konteks ini. Habis ini saya kasih. Nanti panjang juga boleh. Itu Lalu sudah yang kedua, diklarifikasi semua. yang kedua. Ini udah kacau. Ini udah terlalu jauh. Ya makanya yang terakhir, yang kedua. Ini tadi saya mengatakan, ini ketika Golkar mau maju presiden tidak pernah ada saya lihat masalah. Ketika Pak Prabowo mau maju tidak pernah dipermasalahkan. Tidak pernah menjadi isu publik. Lalu kenapa? Karena memang dengan memilih itu secara sadar Nasdem sudah mengatakan bahwa yang namanya nawacita out of date, kami mau pembaruan dan perubahan. Itu kan logika berpikirnya. Yang dengan sendirinya akan mendelegitimasi, mendegradasi apapun yang dikerjakan oleh Jokowi selama 10 tahun. Itu yang menjadi problem. Iya, saya belum tahu betul ya persisnya Ahok bicara apa gitu. Saya belum tahu betul apa yang dikatakan, apa yang dikata ada penistaan di sana, ada apa. Saya belum apa, saya coba cari
pendapat tidak satu gitu. Yang benarnya bagaimana? Coba kita cari yang benarnya, fakta yang sebenarnya itu bagaimana. Lalu kemudian setelah terjadi sedikit kegaduhan, mungkin Ahok mula-mula tidak merasa bersalah ya, tapi setelah melihat kegaduhan begitu rupa, dia minta maaf. Kalau sudah minta maaf, mau kita selesaikan yang baik. Ini demokrasi ini akan tersandra oleh suasana yang semacam yang tidak sehat semacam ini. Diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan baik. So demokrasi kita ini kan sudah belum mencapai tujuan sama sekali. Ya, jadi kesejahteraan rakyat itu belum tercapai. Jadi masih seremoni begini. Ya kalau sudah jangan pandang salah, dia sudah minta maaf, sudah gitu, semestinya selesai. Dia diperpanjang masalah ini. Lalu ketiga calon itu bersaing dengan fair, dengan jujur, serahkan kepada rakyat.